Oke. Untuk perkuliahan kali ini kita akan mulai dengan metode kuadratik ya. Apa itu metode kuadratik? Metode kuadratik sebenarnya sudah Anda semua sudah Anda semua pelajari, akan tapi mungkin Anda tidak tahu yang Anda maksud metode kuadratik itu yang seperti apa gitu ya. Oke. Oke. Kita akan mulai perkuliahan kita hari ini. Yang pertama adalah Anda harus mengetahui mengenai the basic dari metode kuadratik atau persamaan kuadratik ya. Beberapa dari Anda mungkin sudah pernah ya, atau saya juga sudah pernah mengajarkan mengenai metode kuadratik tersebut. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai metode kuadratik, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai persamaan kuadratnya. Jadi, metode kuadratik adalah metode yang digunakan untuk mencari faktor dari sebuah persamaan kuadrat. Oke. Nah, persamaan kuadrat itu seperti apa? Persamaan kuadrat itu adalah seperti ini ya. Nah, macam seperti ini, 5x kuadrat plus 3x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kita sebut dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat. Nah, kenapa kita ini sebut persamaan kuadrat? Karena ada 5x kuadrat di sini. Jadi ada kuadrat di sini yang membuat ini disebut persamaan kuadrat. Nah, itu ya. Nah, persamaan kuadrat ini biasanya membentuk sebuah garis ya, atau sebuah bentuk kurva, yaitu kurva parabolik ya. Parabolik. Oke. Nah, parabolik. Sebelum saya masuk ke metode kuadratiknya, saya akan membahas mengenai apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan persamaan kuadrat ini. Oke. Nah, contoh di sini ada sebuah figur atau ilustrasi yang mengenai ada seorang pemain bola menendang bola. Nah, menendang bolanya ini lintasannya yaitu berbentuk kuadratik gitu ya. Lintasannya berbentuk kuadratik. Oke. Kuadratik yang membentuk parabola. Nah, ini ya lintasannya yang saya garis biru ini. Nah, lintasannya dia parabola. Oke. Nah, lintasannya ini parabola. Oleh karena itu kita bisa Kita bisa menganalisis dengan menggunakan metode kuadratik. Oke. Nah, saya akan masuk ke sebuah contoh di sini mengenai apa itu persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat itu apa? Nah, tujuan dari perkuliahan ini adalah saya tidak akan mengajarkan pemfaktoran persamaan kuadrat seperti biasanya, akan tapi di sini saya menggunakan metode yang lain yaitu completing square. Ya, kita sebut dengan metode completing square. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan metode yang sudah ada ya. Yang sudah ada bagaimana sih gitu ya. Metode konvensional yang sudah ada pemfaktorannya bagaimana. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dahulu contoh dari persamaan kuadrat itu yang seperti apa gitu ya. Oke. Oke, saya akan membahas teorinya terlebih dahulu di sini. Saya hapus dulu. Oke. Nah, bentuk standar dari sebuah persamaan kuadratik yang pertama adalah ini. Oke. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 2. Nah, ini bisa kita sebut dengan polinomial orde 2 ya, atau persamaan kuadrat orde 2. Kenapa orde 2? Karena di sini pangkat yang paling besar adalah pangkat 2, sehingga di situ kita bisa sebut dengan polinomial orde 2 atau persamaan orde 2, itu bisa kita sebut seperti itu. Oke. Nah, apakah nanti metode yang kita pakai di sini bisa untuk higher order, nah gitu ya. Nah, pada dasarnya higher order itu sama.
Akan tetapi mungkin ada tambahan metode khusus untuk menyelesaikan higher order, yaitu higher order itu kita sebut dengan persamaan contoh AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus AX plus C, CX plus D. Misal di sini ini adalah order 3 gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah order 2. Oke. Nah, kita akan belajar yang order 2 terlebih dahulu di sini ya. Kita belajar yang order 2. Nah, bentuk dari persamaan kuadrat di sini adalah AX kuadrat plus BX plus C, di mana ABC adalah konstanta yang nilainya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nilai ABC adalah konstanta yang nilainya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, ini adalah nilainya ya, nilai dari ABC. Jadi ABC tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Bisa Anda bayangkan jika ABC sama dengan 0, pasti ruasnya juga akan sama dengan 0. Ya, ini nggak ada semua. Maka 0 sama dengan itu ya. Oleh karena itu, ABC tidak boleh sama dengan 0. Nah, sehingga X di sini adalah sebuah variabel yang tidak kita ketahui atau belum kita ketahui. Ya. AX itu bisa, X-nya nanti bisa diisi apapun, nilai apapun, asalkan dia bayangan real, ya, seperti ini. 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya itu bisa semua. Oke. Nah, ini adalah bentuk standar dari persamaan kuadratik. Oke. Lanjut ya. Nah, contoh dari ini ada bahasa Inggrisnya sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Ini juga bahasa Inggrisnya nggak tidak susah amat ya. Oke. Nah, contoh adalah seperti ini. Ada bola yang kita lempar gitu ya. Ada bola yang kita lempar atau batu misalkan yang kita lempar ke atas gitu ya. Kita lempar ke atas, misalkan kita ada bola gitu ya. Kita akan gambarkan figurnya di sini. Misalkan kita ada bola, kita lempar ke atas di sini, pasti bentuknya akan parabolik seperti ini. Nah, misalkan, nah ini ada contoh persamaan kuadratik ya. Saya tulis bentuknya di sini, plus C sama dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini, seperti yang slide kedua tadi. Oke, di mana kondisi misalkan pada saat kita melempar bola di sini, ini bola ya, ini bola. Di sini ada kondisi di mana yang pertama tinggi bola adalah 3 ya, 3 meter. Tinggi awal pada saat bola dilempar 3 meter. Kemudian bola melaju ke atas dengan kecepatan 14 meter per sekon ya. 14 meter per sekon, maka di sini kita sebut dengan 14T ya, 14T. Kemudian gravitasi menarik ke bawah dengan perubahan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi pada saat bola dilempar ada gaya gravitasi yang menarik ke bawah sebesar 5 meter per sekon kuadrat, yaitu minus di sini karena arahnya ke bawah. Maka kita bisa definisikan sebagai minus 5T kuadrat. Ya, minus 5T kuadrat. Sehingga di sini sudah memenuhi persamaan kuadrat, yaitu 5T kuadrat plus 14T plus 3 sama dengan 0. Oke. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita merepresentasikan sebuah persamaan ya, sebuah persamaan, sebuah fenomena menjadi sebuah persamaan kuadrat. Tuh, oke, kita lanjutkan di sini. Ini ada contoh ya. Oke, contoh. Oke, nah, kita hapus di sini. Bentar, saya hapus dulu. Nah, seperti yang saya definisikan tadi, oke, bahwa persamaan tadi H sama dengan plus 3 plus 14 minus 5T kuadrat berasal dari kondisi-kondisi ini ya. Tadi oke, minus 5T kuadrat plus 4T, 14T plus 3. Oke, ini. Plus 4D plus 3.
Oke. Nah, di sini untuk mencari ketinggian pada saat waktu tertentu, maka kita bisa menggunakan persamaan ini, H sama dengan 3 plus 14T minus 5T kuadrat. Jadi, kita ambil dari persamaan ini, gitu ya. Berarti di sini ada H sama dengan minus 5T kuadrat plus 14T plus 3. Nah, ini ya. Oke. Ini kan sama dengan persamaan yang ini, gitu ya. Oke. Maka kita bisa langsung ya, kita bisa mendefinisikan dengan menggunakan persamaan kuadrat ini, di mana misalkan jika kita ingin mencari kapan bola menyentuh tanah di sini ya, yaitu kita bisa langsung melakukan ini ya, mendefinisikan persamaan ini langsung ke sini sama dengan 0, oke. Sehingga pada saat jika kita tampilkan secara representasi standar adalah minus 5T kuadrat plus 14T plus 3. Oke, ini adalah hanya mendefinisikan persamaan dari sebuah fenomena. Dari fenomena misalkan bola kita lempar. Nah, syarat untuk misalkan seperti ini. Misalkan syarat untuk kita bisa mendefinisikan sebuah fenomena ke dalam persamaan kuadrat itu apa? Yang pertama, fenomena tersebut harus mempunyai kurva. Yang pertama adalah kurva parabola seperti ini, dan yang kedua adalah kurva parabola seperti ini. Oke, fenomena apa sih? Ya, bisa apa saja ya, asalkan dia mempunyai kurvanya parabola tertutup dan parabola terbuka, maka di situ pasti akan berlaku persamaan kuadrat. Oke, nah balik-baliknya lagi adalah seperti yang pertemuan kemarin, yaitu sebenarnya kita di sini adalah untuk mencari model ya, mencari model persamaan. Oke, untuk mencari model persamaan. Balik-baliknya lagi ke situ. Meskipun kemarin kita sudah membahas mengenai pemodelan dengan polinomial. Nah, di sini kita juga ingin membuat sebuah model dari sebuah kurva atau fenomena yang memiliki kurva parabola tertutup atau parabola terbuka. Nah, di situ adalah bagaimana kita mencarinya dengan persamaan kuadrat. Nah, itu adalah salah satu poin dari pengajaran ini. Jadi, Anda harus tahu persamaan kuadrat itu dipakai untuk apa sih. Nah, sekarang Anda harus sudah tahu bahwa apabila kita menemukan sebuah fenomena yang memiliki kurva parabola terbuka atau tertutup, maka itu kita bisa definisikan dengan persamaan kuadrat. Nah, contohnya lagi apa gitu ya? Apakah melulu cuman bola dilempar gitu ya? Oh, bukan ya. Jadi misalkan Anda mempunyai sebuah grafik ya, kurva ya. Contohnya seperti ini ya. Saya akan hubungkan dengan mungkin karena Anda teknik elektro, maka saya akan hubungkan dengan hal seperti ini saja. Misalkan kita mempunyai sebuah di sini adalah waktu dan sini adalah kecepatan ya. Misalkan Anda ingin membuat sebuah mobil listrik gitu ya. Mobil listrik kecepatannya bagaimana untuk apa namanya kecepatan tarikannya atau pada saat pertama kali mulai dari dia berhenti di T sama dengan 0 sampai dia di kecepatan 100 itu bentuknya seperti apa gitu ya, 100 km per jam. Nah, oh ternyata bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Maka ini berlaku parabola, tapi setengah parabola. Maka setengah parabola pun kita bisa mendefinisikan dengan persamaan kuadrat. Jadi tidak hanya bola seperti itu, tapi istilahnya grafik ya, ada grafiknya. Yang penting grafiknya bentuknya parabolik gitu ya. Parabolik apakah separuh atau seperempat pun itu bisa sebenarnya. Kita bisa modelkan dengan persamaan kuadrat. Nah, misalkan Anda punya mobil listrik yang kecepatannya seperti ini, ya. Nah, apa sih gunanya kita memodelkan seperti ini? Yang pertama adalah misalkan kita ngomong soal konteks mobil listrik ya, mobil listrik. Maka grafik ini, ya, grafik ini digunakan untuk mungkin yang pertama adalah mulai performa engine-nya, performa mesinnya bagaimana, ya kan? Kemudian untuk mengetahui misalkan lagi antara keseimbangan ya, keseimbangan antara mesin dan bodi mobil misalkan. Nah, apakah ini membebani atau tidak? Nah, itu
semuanya asesmennya bisa dilakukan di sini. Nah, ini grafik seperti ini kita bisa definisikan dengan persamaan kuadrat, ya, persamaan kuadrat. Jadi misalkan, oh performa mobil listrik ini ternyata misalkan didefinisikan sebagai persamaan minus 5T kuadrat plus 14T plus 3. Oke, orang akan tahu, oh ternyata performanya si kenaikan kecepatannya atau akselerasi kecepatannya itu seperti ini loh. Nah, maka orang akan lebih mudah mengetahui hasil kerja Anda. Oh, kerjaan Anda itu ternyata setelah Anda akses, oh ternyata formulanya itu seperti ini untuk kecepatannya. Nah, orang akan bisa melihat, oh sebenarnya mobil ini apa sih, ada yang salah nggak sih? Nah, gitu ya. Ada yang salah nggak sih? Nah, gitu. Jadi, mungkin nanti pada saat kita melakukan perubahan, contohnya perubahan parameter atau meringankan bodinya, atau perubahan suspensinya, atau apapun lah itu ya, maka grafik ini juga akan berubah, apakah berubah lebih baik atau lebih buruk. Nah, tinggal nanti itu konteksnya bagaimana si engineer itu. Nah, ini adalah satu-satu persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu simple, akan tetapi but not simple dalam penggunaannya. Ya, itu simple. Saya yakin semua orang pasti bisa persamaan kuadrat. Kalau Anda waktu dulu SMA atau SMP gitu kan, oke, faktorkan, gitu, faktorkan, dan faktorkan. Nah, pertanyaannya adalah, Anda tahu gunanya untuk faktorkan itu apa? Ya, semuanya orang bicara soal pemfaktoran, akan tetapi gunanya sebenarnya untuk apa pemfaktoran itu? Oke, nah itu yang sulit Anda pahami. Saya yakin Anda semua pasti bisa ngomong pemfaktoran tuh, mungkin Anda sambil tutup mata lah, Anda pasti bisa. Kalau Anda belajar sedikit 10 menit, udah 10 menit, 5 menit aja, pasti Anda bisa ngomong soal faktoran. Akan tetapi untuk memahami soal yang ini nih, ya, yang soal memahami persamaan kuadrat itu seperti apa, implementasinya seperti apa, itu yang mungkin tidak mudah dan perlu waktu. Oke. Nah, saya harapkan ini jadi bisa pemahaman tersendiri bagi Anda. Oke. Karena sebenarnya contoh pada saat Anda membuat skripsi atau apa gitu kan, sebenarnya itu banyak hal sederhana yang bisa langsung Anda angkat, ya, tanpa Anda harus mencari-cari bahan atau mencari-cari di paper. Semuanya itu everything sekitar kita itu banyak sekali permasalahannya, tapi mungkin Anda nggak tahu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya harapkan ini Anda sudah tahu ya fungsi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kuadratik ya. Kuadratik itu simple but not simple, ya. But not simple di implementasinya terutama, ya. Itu perlu mikir, ya. Meskipun Anda semua orang bisa paham mengenai persamaan kuadrat itu apa. Oke. Kita lanjutkan di sini. Saya next ini. Oke, lanjut ya. Nah, seperti tadi yang saya bilang adalah faktorisasi ya, faktorisasi atau pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini hampir semua Anda pasti paham semua pemfaktoran. Oke, misalkan kita faktorkan persamaan yang tadi gitu ya, yang oke, ini ya perfaktorannya ini ya. Kita mau faktor persamaan yang tadi. Nah, setelah Anda faktorkan, ketemu pemfaktorannya adalah ini. Itu persamaannya tadi ya, Mas Mbak. Jadi yang tadi kan 5T kuadrat minus 14T minus 3 toh, sama dengan 0. Nah, pemfaktorannya bagaimana gitu ya. Nah, untuk memfaktorannya, ini memfaktoran dengan metode konvensional yang bukan pakai rumus ya. Ini cukup seperti ini, tengahnya kita pisahkan seperti ini ya. Jadi minus 14T itu kita bisa jabarkan, itu minus 15T plus T. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa faktorkan seperti ini. Jadinya 5T kali T minus 3, berarti yang sebelah sini juga harus T minus 3 kali 1. Maka setelah kita faktorkan, kita dapat rumus ini. Kita dapat nilai ini, yaitu T sama dengan minus 0,2 atau T sama dengan 3. Nah, ini adalah semua hal soal pemfaktoran ya, pemfaktoran. Yang dulu Anda sering sekali melakukan ini. Kan? Apalagi yang SMA, ya, Anda pasti melakukan ini ya. Semuanya pasti bisa ya. Semua orang bisa ya memfaktorkan. Ini gampang sekali. Oke. Nah, ini semua orang bisa kita memfaktoran. Oke. Nah,
misalkan pada contoh tadi, ya, misal pada contoh bola pada kita lempar ke tanah, gitu, kita lempar ke atas jatuh ke tanah, dia persamaannya kan 5T kuadrat minus 14T minus 3 sama dengan 0 kan. Nah, minus 3 sama dengan 0, maka ini ya, maka menghasilkan nilai T sama dengan minus 0,2 dan T sama dengan 3. Nah, pada saat kita memfaktorkan, ya, kita dapat nilai ini. Oke. Maka di sini pada saat T sama dengan 0, ya, ini T sama dengan 0, bola berada di ketinggian 3 meter. Nah, tadi, ya. Karena apa? Pada saat bola kita lempar tadi, ketinggian awalnya adalah 3 meter. Oke. Nah, kemudian hasil pemfaktorannya kita ada minus 0,2 ya, minus 0,2. Maka di sini T sama dengan minus 0,2. Ini pada saat T minus 0,2 ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena waktu tidak ada yang minus 0,2 pada sistem ini ya, pada sistem ini karena dia tidak pakai memori. Oke, pada sistem ini dia tidak mungkin 0,2. Nah, kemudian pada saat bola mencapai ke tanah, dia adalah pada saat T sama dengan 3. Nah, ini adalah hasil perfaktoran kita ya, T sama dengan 3. Oke. T sama dengan 3. Oke. Nah, ini T sama dengan 3. Maka pada saat 3, dia akan mencapai kembali ke tanah. Maka hasil pemfaktoran ini merepresentasikan titik awal dan titik akhir di sini. Oke. Nah, grafiknya bagaimana kita bisa dapat grafiknya? Oke, grafiknya bagaimana kita bisa gambar ini? Sebenarnya grafik itu kan gampang kita gambar ya. Misalnya grafik 5T kuadrat minus 14T minus 3 sama dengan 0. Maka kita cukup gambar dengan masukkan nilai T 0 sampai seberapa, sampai terserah Anda. Maka ini akan kelihatan ya. Pada saat grafiknya Anda gambar kan nanti Anda cocokin gitu ya. Pada saat T 0, oh hasilnya berapa? Ternyata misal 1, maka tulis di koordinat 0,1. T1 hasil hitung persamaannya berapa? Misalkan 10 berarti 1,10. Ada gambar titik-titik kemudian Anda hubungkan. Maka kita bisa dapatkan garis seperti ini. Oke. Nah, itu ya. Nah, kita bisa melihat lintasan dari bola yang jatuh ke tanah ini seperti ini. Oke. Ini adalah satu contoh. Jadi, pemfaktoran itu ya pada persamaan ini akan mengidentifikasi nilai A, yaitu awal bola dilempar, dan nilai B pada saat bola jatuh ke tanah. Padahal nilai B pada saat bola jatuh ke tanah, yaitu waktu pada saat bola jatuh ke tanah, lebih tepatnya. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat. Nah, ternyata, oh seperti ini persamaan kuadrat gitu. Oke, jadi pemfaktoran itu yang dulu sering Anda hitung gitu ya. Sebenarnya di sini adalah apa? Titik waktu awal mulai benda dilempar dan titik T pada saat benda jatuh ke tanah. Nah, di sini yang seperti saya tanda A dan B seperti ini. Oke. Oke, saya harap di sini Anda paham ya. Yang penting di sini bukan cara ngitungnya. Kalau matematika teknik adalah bagaimana Anda implement. Anda tahu itu maksudnya seperti apa. Oke. Saya akan geser. Nah, di sini ada formula kuadratik yang sering sekali Anda pakai. Oke. Nah, di sini formula kuadratik ya, masih Anda tidak asing dengan rumus ini, yaitu X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Nah, di sini ya, rumus ini digunakan yang tidak lain adalah digunakan untuk memfaktorkan. Jadi yang tadi akan Anda mencari faktor dengan apa istilahnya mengira-ngira ya, nilai tengahnya itu seperti apa, Anda faktorkan. Oke, apakah sama atau enggak, kita kalikan harus sama dengan sisi kanan dan sisi kiri harus sama, seperti itu kan. Nah, misalkan pada saat Anda ingin
atau Anda memfaktorkan sebuah persamaan yang susah ya, angkanya nggak pas banget, maka Anda akan stuck di situ pasti kalau Anda tidak menggunakan cara ini. Nah, almost sebagian besar orang pasti menggunakan cara ini, karena cara yang awal tadi itu kurang nyaman ya, kurang enak kita pakai, karena harus ngira-ngira terlebih dahulu. Kalau ini kan enggak, misalkan ada sebuah persamaan kuadrat kan seperti ini ya, oke tadi ya, bentuknya kan seperti ini. Nah, Anda cukup memasukkan nilai A, B, C ke dalam parameter-parameter si persamaan kuadrat ini, kita masukkan ke sini, maka kita akan mendapatkan faktornya secara langsung. Ya, kita akan mendapat hasil pemfaktorannya secara langsung. Kita nggak perlu lagi harus ngira-ngira. Oke. Nah, di sini untuk formula kuadratik, dia menghasilkan dua buah nilai. Yang pertama adalah nilai X1 dan X2 di sini. X1 adalah minus B plus akar B kuadrat minus 4AC per 2A, sedangkan X2 adalah sama dengan minus B minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Oke. Nah, di sini adalah hasil akarnya. Oke. Nah, jadi nanti pada saat Anda menggunakan formula kuadratik ini akan ada dua buah hasil pemfaktoran, sama seperti cara yang pertama tadi. Oke. Dengan menggunakan pemfaktoran memang lebih nyaman apabila kita menghitung ya, ya. Jadi nilainya nanti hasil pemfaktorannya ya sama dengan T sama dengan 0, minus 0,2 dan T sama dengan 3, kan gitu. Sama nanti kalau Anda hitung dengan menggunakan formula kuadratik ini, akan menghasilkan nilai yang sama. Bisa Anda coba sendiri, gitu ya. Nah, kita akan langsung lanjut ke, saya harap ini Anda bisa paham semua, dan saya yakin Anda paham, tinggal masukin aja formatnya tadi. Oke. X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Oke, ini adalah formula kuadratik. Oke, catat ya. Selanjutnya, kita akan berubah dari formula kuadratik ke completing the square method. Oke. Completing the square method ini caranya agak berbeda dengan formula kuadratik. Ini completing the square ini digunakan untuk juga mencari hasil pemfaktoran. Oke. Tapi dengan menggunakan cara yang lebih sederhana, dan ini adalah cara yang sangat amat basic. Jadi rumus ini, formula kuadratik ini sebenarnya adalah dihasilkan dari metode completing the square ini. Oke. Jadi awal muasal formula kuadratik ini, ya Anda kan nggak tahu nih pada saat diajari formula kuadratik, wes rumusnya ya gini aja gitu kan. X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4 dibagi 2. Tapi Anda nggak tahu kan asalnya dari mana ini. Oke. Asalnya dari mana ini si metode kuadratik ini. Oke, formula kuadratik kan Anda nggak tahu asalnya dari mana. Oke. Asalnya saya kasih tahu, asalnya berasal dari completing the square. Ya. Completing the square ini adalah sebuah metode yang Anda hanya ngitung pembagian dan penjumlahan saja dan tidak serumit formula metode kuadratik. Oke. Ini sangat amat basic dari cara memfaktorkan. Ya, memfaktorkan ini sangat amat basic. Jadi cara memfaktorkan itu di sini dengan menggunakan completing square sangat amat gampang sekali. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Kita lanjut ke metode completing square. Nah, bedanya antara metode completing square dengan persamaan kuadratik di sini agak sometimes agak beda dikit gitu ya, beda dikit ya. Beda dikit. Jadi si completing the square ini akan mengubah bentuk persamaan kuadratik yang semula seperti ini. Misalkan contoh 5x kuadrat plus 4 minus plus 3 sama dengan 0 gitu ya. 4x plus 3 sama dengan 0 diubah menjadi bentuknya seperti ini yang ini sangat amat berbeda gitu kan. Sangat amat berbeda bentuknya. Padahal si formula kuadratik ini sudah distandarkan. Oh, bentuk standar itu kayak gini gitu loh. Oke. Tapi dengan menggunakan completing square, dia menggunakan metode yang lain yang mengubah formasinya menjadi bentuk formasi yang seperti ini. Oke. Nah, menjadi formasi yang seperti ini. Oleh karena itu di sini kita bisa apa istilahnya, kita bisa nanti
belajar lebih dalam. Kenapa diubah menjadi bentuk seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, oke, Anda lihat di sini. Basic dari sebuah metode completing the square itu adalah namanya juga square, berarti kotak ya. Jadi basic metode dari completing the square itu adalah kotak ya, atau square atau segi empat, bisa bujur sangkar atau jajar genjang. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa pahami apa sih itu completing the square gitu ya. Oke. Kita akan asumsikan seperti ini. Kita ambil contoh ya. Sebuah persamaan x kuadrat plus bx. Oke. X kuadrat plus bx. Kita ambil contoh itu. Nah, kita ingin mendefinisikan x kuadrat ini dalam bentuk bujur sangkar. Ya. Oke. Jadi, x kuadrat itu adalah bujur sangkar yang ini. Ya. Sisinya sepanjang ini, yang ini kita sebut x. Ya. Ini juga kita sebut X. Maka square ini luasnya adalah X kuadrat. Kita tahu bahwa luas persegi 4 kan sisi kali sisi. Oke, berarti X kali X. Nah, di mana di sini luasnya adalah X kuadrat atau X kali X. Nah, kemudian kita ingin menambahkan dengan BX. Ya, BX. Oke, BX itu yang bagaimana? Nah, sekarang si BX ini kita ingin juga representasikan dalam bentuk bangun segi 4. Ya. Oke, bangun segi 4. Tapi di sini B kan kita nggak tahu. Oke, maka B ini adalah kita asumsikan dengan sisi sepanjang ini. Ya, ini. Ya, ini adalah B. Oke, yang saya kasih garis merah itu. Oke, saya ubah ini aja ya. Ini oke, bentar. Oke. Nah, yang hijau ini adalah B. Oke. Nah, X-nya adalah yang sisi yang ini. Oke. Ah, ini adalah X. Kenapa ini X? Karena panjang X antara sisi yang X kuadrat dengan yang ini kan sama. Maka kita asumsikan ini adalah X. Panjang sekian ini, yang saya kasih ini, garis ini merah, ini adalah X. Yang lebih kecil adalah B. Jadi ini hanya untuk membedakan jenisnya saja. Nah, panjang luas dari persegi panjang kan panjang kali lebar, maka apa? Berarti kan luasnya ini B kali X. Nah, kita lanjutkan di sini. Oke. Nah, kita ingin mencari luas ya. Mencari luas dari X kuadrat plus BX ini dalam bentuk persegi 4 atau bujur sangkar. Oke. Persegi ya, bukan persegi panjang tapi persegi. Maka untuk mencari luas ya, mencari luasan si X kuadrat plus BX ini, kita tahu bahwa X kuadrat plus BX ini kalau kita gabungkan seperti ini kan jadinya persegi panjang nih. Ya. Ya kan ini oke, let's say ini sama ya. Oke, ini let's say ini sama ya. Berarti ini kan X kuadrat. Nah, kalau kita gabungkan ini BX kan di sini. Jadi kalau kita gabungkan bentuknya bukan persegi tapi persegi panjang. Nah, kita ingin penggabungannya ini dalam bentuk persegi ya, tapi tidak persegi panjang, di mana sisi dan sisi satu dan sisi lainnya itu sama. Oke. Maka kita bisa membelah si BX ini menjadi 2. Oke. Oke, ingin membelah si BX ini menjadi 2. Ini saya belah menjadi 2. Oke. Sehingga belahan yang pertama yaitu yang ini saya tempel ke sini nih. Kemudian belahan yang kedua ini saya tempel ke sini. Oke. Sehingga di sini belahannya menjadi apa? Kan ini kan B ya. Maka kan tadi kita bagi 2, jadi ini jadinya B per 2. Oke. Kan ini sisinya lebih kecil daripada sisi B, karena kita belah menjadi 2 tadi. Jadi pecahan yang pertama berarti kan B per 2 toh. Pecahan yang kedua juga di B per 2.
Dan di sini tetap X. Oke, di sini tetap X. Oke, kan nempel. Nah, setelah kita uh, posisinya kita ubah menjadi seperti ini, kita tempelin nih jadi satu ya. Maka di sini adalah X plus B per 2 toh, maka X plus B per 2. Ah, ini adalah di sisi ini X plus B per 2. Oke. Di sisi ini adalah X plus B per 2. Juga sama toh, kan X ditambah ini kan. Nah, maka X plus B per 2. Nah, kita ingat bahwa di sini masih ada sisa kecil di sini ya. Ini ada lubang di sini yang ada di lubang hijau ini ya. Ini ada lubang ya. Oke. Ini ada lubang di sini. Oke. Nah, ini ada lubang di sini. Nah, lubang di sini itu kan persegi, berarti ini kan B per 2 ya. Ini B per 2 ya, ini B per 2 ya. Nah, maka untuk luas persegi yang kecil ini adalah B per 2 kuadrat kan, luasnya kan, jadi sisinya kan B per 2 nih yang kecil. Sisinya juga B per 2. Maka di sini luasnya adalah B per 2 kali B per 2, yaitu B per 2 kuadrat. Nah, sekarang kita bisa cari tahu luas keseluruhan dari persegi ini adalah, berarti kan kalau, oke, katakanlah ini kita asumsikan, kalau ini sisinya nggak ada kecilnya yang terpotong seperti ini kan, X plus B per 2 kali X plus B per 2 kan, berarti X plus B per 2 kali X plus B per 2, maka adalah X plus B per 2 kuadrat toh. Oke. Kemudian di sini ada ya, ada ini. Ada ini ya. Ini adalah yang kecil ini ya, B per 2 kuadrat. Maka luasannya adalah ini yang gede, ini yang potongannya ya. Oke, ini yang ini yang besar, itu X kuadrat plus BX ya, plus BX. Oke. Oke. Nah, di sini sekarang kita sudah dapat. Nah, X kuadrat plus BX plus B per 2 kuadrat, jika kita gabungkan menjadi X plus B per 2 kuadrat. Nah, X plus B per 2 kuadrat. Nah, ini adalah luas keseluruhannya, completing the square-nya seperti ini. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan ambil ya, kita ambil dari si kejadian ini, atau kita menghitung persegi ini, kita ingin terapkan pada proses pemfaktoran. Itu sebenarnya bisa. Oke, itu bisa. Nah, kita lanjutkan di sini. Oke. Nah, sekarang contoh ya, contoh ini ada sebuah persamaan X kuadrat plus 6X plus 7. Oke. Di mana B adalah 6 ya, nilai B adalah 6. Kan ini A 1, B 6, C 7 ya. A1, B6, C7. Nah, completing the square ini syaratnya adalah Anda harus membagi 2 nilai B-nya. Oke. Jadi 6 per 2 kuadrat ya. 6 per 2 kuadrat. Kita taruh di sini. Ini 6 per 2 kuadrat di sini. 6 per 2 kuadrat di sini. Kemudian di sini ada minus 6 per 2 kuadrat. Oke, kita taruh di sini. Sehingga kita bisa dapat seperti ini persamaannya. Oke. Oke. Ya. Jadi di sini X plus 6, X plus 6 per 2 kuadrat, kita cukup ambil ininya saja. Ini kita ambil, ini kita ambil. Jadi X plus 6 per 2 kuadrat plus 7 minus 9. Kenapa 9? 6 per 2 berapa? 3 kan? 3 kuadrat berapa? 9. Oke. Maka
Hasil pemfaktorannya adalah ini. Nah, cukup amat sangat mudah. Oke. Jadi X plus 3 kuadrat dikurangi 2, ya. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Nah, sekarang Anda nggak perlu susah-susah, cukup caranya seperti ini. Oke. Terus yang gambar yang persegi bagaimana, Pak? Enggak, itu hanya representasi bangun dari metode ini. Oke. Itu adalah representasi bangun dari metode ini. Di mana kita bisa mencari sebuah pemfaktoran hanya dari mengkombinasikan sebuah bangun yang tadi. Nah, untuk metode lengkapnya adalah ini. Jadi kita misal ada sebuah persamaan X kuadrat plus 6X plus 7. Oke. Kita ambil nilai B-nya. Kan 6, berarti 6 per 2. Kenapa 6 per 2? Tadi yang kecil, kotak kecil itu kan B per 2, toh. Nah, B per 2. Maka di sini, ini adalah kotak kecilnya, berarti 6 per 2. Oke, 6 per 2 kuadrat. Kita masukkan ke sini. Maka kita dengan sangat cepat bisa menghasilkan faktoran dari X kuadrat plus 6 plus 7 sama dengan X plus 3 kuadrat minus 2. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang lain supaya Anda lebih paham. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, so desktop. Oke. Nah, ini adalah contoh yang kita pakai metode konvensional biasa ya, yang tadi seperti yang cara pertama. Ini adalah metode konvensional biasa seperti cara yang pertama. Oke. Ini hasilnya akan menghasilkan nilai yang sama. Oke. Kita lanjut ke yang sini. Nah, ini ya. Kita langsung contoh lagi. Kita menggunakan completing square langsung di sini. Oke. Contoh pertama adalah kita ingin memfaktorkan X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita lihat ya. Nilai A-nya berapa? A sama dengan 1, B-nya 4, C-nya 1. Oke. Sekarang untuk lebih memudahkan kita akan oper ya, si 1 ini menjadi seperti ini. X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0, kita akan ubah menjadi X kuadrat plus 4X sama dengan minus 1. Yang ini digeser ke sini ya. Jadi yang minus 1 di sini. Oke. Karena tadi yang cara yang pertama kan nggak digeser, jadi kan jadinya tandanya plus minus kan. Nah, untuk seperti ini akan lebih memudahkan kita. Oke. Pakai cara yang ini aja, menurut saya lebih gampang ya. Karena kalau dilukir itu nanti B per 2-nya Anda nggak perlu ubah tandanya. Oke. Nah, kita lihat ini sudah kita ubah, C-nya kita geser ke kanan ya, jadinya minus 1. Nah, sekarang kita cari B per 2-nya berapa? Nah, B per 2 berarti kan berapa? B per 2 di sini kan berarti 4 per 2, toh. B-nya kan 4 per 2. Oke, 4 per 2. Maka di sini B per 2 kuadrat adalah nilainya 4. Oke, berarti kan di sini B per 2 kuadrat sama dengan 4 per 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, 4 nilainya 4. Nah, sekarang 4 ini kita tambahkan di sisi kanan dan sisi kiri. Oke, ini kan tadi ini. Oke, berarti X kuadrat plus 4X, kita tambahkan plus 4 di sisi kiri. Oke, karena apa? Di sini nilai B per 2-nya kan, B per 2 kuadratnya kan nilainya plus 4 di sisi kiri, sama dengan minus 1 plus 4 yang ada di sisi kanan. Oke, nah di sini menghasilkan nilai ini ya. Oke, sama. Nah, sekarang hasilnya bagaimana? Ya kan? Hasilnya pemfaktorannya ya ini. Oke, ini. Kok bisa dapat X plus 2? Oke, X plus 2. Oke, gini. Gampangnya, ini kan tadi B per 2 kan, nilainya 4. Coba lihat, B per 2 kan, kuadrat. Berarti 4 per 2 kuadrat, toh. Oke, di sini kan. Nah, ini tulis yang ini saja. Nah, ini kan 4 per 2 berarti 2 kuadrat, toh. Nah, ini ambil yang sebelum dikuadratkan. Nah, ini ambil di sini. Sudah selesai. Di sini akan nilainya pasti X plus 2 kuadrat sama dengan 3. Oke. X plus 2 kuadrat sama dengan 3. Selesai. Kenapa 3? Karena apa? Minus 1 plus 4 kan 3. Oke. Nah, di sini ya. Jadi, ini cara ini sangat amat mudah. Sangat amat mudah. Oke. Nah, sekarang kita dapat ini ya, dapat ini. Nah,
Hasil pemfaktorannya nilainya bagaimana? Hasil pemfaktoran ini berarti cukup kan, berarti X plus 2 kuadrat sama dengan 3. Maka X plus 2 ya kan sama dengan plus minus akar 3 ya, plus minus akar 3. Maka X adalah plus minus 1,73 yaitu di sini di step 4 ini. Oke. Maka di sini setelah dikurangi 2 karena kan X plus 2 sama dengan plus minus akar 3. Nah, kan dikurangi 2 jadi yang ini geser ke sini kan. Nah, sehingga X sama dengan plus minus 1,73 sama dengan 2, maka nilainya adalah minus 3,73 atau 0,27. Nah, ini adalah persamaan yang susah kalau Anda cari dengan menggunakan pemfaktoran cara biasa tadi. Ya, oke. Nah, di sini kita dapat ya 0,27. Nah, hasil di sini nih, minus 0,27 kan di sini. Oke. 27. Nah, di sini adalah 3,73. Oke, 3,73. Nah, satu lagi kelebihan dari completing square adalah kita bisa mencari yang namanya vertex atau titik balik. Oke. Vertex itu yang kayak gimana sih? Ya, ini vertex ya. Vertex itu yang di sini. Jadi titik baliknya di sini atau titik puncaknya di sini, titik puncak ke bawah atau titik puncak ke atas. Kita bisa cari dengan menggunakan hasil pemfaktorannya dari si completing the square ini. Nah, vertex ini digunakan untuk mencari titik balik. Ya, titik baliknya seperti apa? Nah, kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini ya. Kan tadi faktornya kan ini ya. X plus 2 kuadrat sama dengan 3. Ambil konstantanya 2 dan 3 di sini. Ambil, Kak. Ambil. Maka di sini vertexnya ya. Vertexnya adalah minus 2 dan minus 3. Oke. Karena dia di bawah nih. Nggak mungkin positif 2 dan positif 3 kan. Nggak mungkin. Oke. Jadi di vertexnya ini kita bisa ambil dari komponen ini ya. Jadi minus 2 dan minus 3. Kok bisa minus 2 minus 3? Ya ini kan seperti ini ya. Jadi 2 dan 3 itu adalah poinnya, poin titik poinnya. Jadi 2 dan 3. Tapi kita di sini minus 2 dan minus 3, kita nggak tahu. Tergantung dari si ininya, siapa si grafiknya. Kalau grafiknya seperti ini kan parabolik ya, maka ya pasti minus 2 dan minus 3 di sini. Gitu ya. Karena di sini X plus 2 kuadrat sama dengan 3. Oke. Ini adalah kelebihan dari si computing square. Kita bisa mencari yang namanya vertex ya. Vertex dari sebuah persamaan kuadrat. Oke. Kita lanjutkan di sini. Semoga Anda makin paham. Oke, saya hapus dulu ini. Ini saya rekam, soalnya kalau Anda nggak paham, jadi Anda bisa buka lagi perkuliahan ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita solve untuk yang persamaan yang kedua ya. Example yang kedua di sini. Oke. Untuk yang kedua kita pakai ini ya. 5x kuadrat minus 4x minus 2 ya. Nah, karena di sini ada angka 5 di sini di depannya, kita akan hilangkan angka 5-nya ya. Berarti kan di sini 5x kuadrat minus 4x minus 2 sama dengan 0. Maka kita akan menghilangkan angka 5-nya ini. Maka bagaimana kita hilanginnya? Ya kan dibagi 5 semua kan di sini. Bagi 5, jadi nilainya adalah x kuadrat minus 0,8x minus 0,4. Nah, Pak, apakah harus, misalkan ada konstanta 5 di depan x kuadrat harus dihilangkan? Iya, harus dihilangkan. Oke. Karena algoritma completing square itu hanya untuk nilai x dengan nilai konstanta A-nya itu 1 ya, 1 atau 1x kuadrat, nah, seperti itu. Oke, jadi misalkan ada konstanta di mana nilai A-nya itu adalah, A-nya kan ini 5, B-nya 4, C-nya 2 kan, minus 2, nah, ini minus 4 ya, minus 4. Maka kan ini A-nya nilainya 5, maka harus dibikin 1. Caranya bagaimana? Ya dibagi 5 semua. Ya, jadi nilainya 1 untuk nilai konstanta A-nya. Oke, sehingga kita bisa x kuadrat sama dengan 0,8x minus 0,4 sama dengan 0. Kita bisa menghasilkan persamaan ini. Oke, nah sekarang biasa kita geser nilai C-nya ini ke kanan ya, sehingga x kuadrat minus 0,8x sama dengan 0,4. Oke, minus 0,4. Nah sekarang kita cari tahu B per 2-nya berapa ya kan, 0,8 nih, ya kan, B-nya 0,8, berarti 0,8 dibagi 2, 0,4 kan.
dikuadratkan 0,16. Oke, ya udah kita pasang langsung di sini dan di sini. Oke. Sehingga hasilnya apa? Ingat, oh ini 0,4 kan? Oh iya pasti hasilnya 0,4 di sini ya. X minus 0,4 kuadrat. 0,4 plus 0,16, 0,56. Oke, selesai. Di sini ya. Selesai di sini. Maka pemfaktorannya adalah X sama dengan 0,4 sama dengan plus minus akar 0,56. Kan ini kita selesaiin. Hasilnya apa? Plus minus 0,748. Kan masih ada 0,4-nya. 0,4 digeser di sini. X. Oke. Jadinya X sama dengan plus minus 0,748 plus 0,4. Karena 0,4 dari kiri ke kanan. Jadinya jadi positif kan. Sehingga hasilnya adalah minus 0,348 atau 1,148. Oke. Ada caranya ya. Oke, kita lanjut ya. Saya rasa mungkin Anda semakin paham di sini. Nah, oke. Nah, salah satu keuntungan kenapa kita menggunakan computing square adalah seperti yang tadi, yaitu kita tahu vertex-nya. Nah, kenapa vertex ini penting? Oke, saya kasih tahu seperti ini. Saya balik lagi ke kasus mobil listrik tadi ya. Oke, di sini adalah T, ini adalah V ya. Ini adalah V. Jadi mobil listrik Anda itu maju dengan seperti ini ya. Oke, seperti ini. That's it. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, anggaplah ini bagus ya gambarnya, sorry. Oke. Nah, pada saat Anda memodelkan ini, ya memodelkan ini, oh saya tahu nih, ininya si titik awalnya sekian, Anda tahu modelnya dengan persamaan kuadrat. Let's say katakanlah model dari persamaan ini adalah sorry bukan ini, kita gampang yang gampang saja. Oke, misalkan model dari persamaan ini adalah x kuadrat plus 4 plus 3 sama dengan 0. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apabila diasumsikan kecepatan ini adalah parabolik, berapa kecepatan maksimal dari mobil Anda? Oke. Nah, jika vertex adalah misalkan let's say kecepatannya adalah bentuknya seperti ini ya, meskipun kecepatan mobil itu pasti cuma separuh seperti ini dan nanti setelahnya itu akan seperti ini ya. Nah, nanti kan setelahnya seperti ini kan, kecepatannya konstan karena ini sudah saturasi banget. Sudah pol mentok kecepatannya pasti seperti ini. Akan tapi di sini masih kita bisa modelkan gitu lah. Nah, dari grafik yang ini ya. Ini kita bisa modelkan, masih kita bisa modelkan gitu ya dengan menggunakan persamaan kuadrat. Nah, vertex adalah yang ininya. Oke. Paling atas titik puncaknya pol. Nah, berarti Anda bisa mengevaluasi, Anda bisa mengetahui titik pol mentoknya itu seberapa, ya, di titik mana, apabila bentuk grafik mobilnya adalah seperti ini. Oke. Maka Anda bisa tahu V maksimalnya itu di berapa, gitu ya. V maksimalnya di berapa. Nah, Anda bisa tahu. Anda bisa modelkan kecepatan mobil Anda itu dengan sangat mudah. Oke, vertex-nya di situ, gitu ya. Meskipun ini hanya untuk contoh yang ini, itu hanya kita bisa validnya cuma separuh parabola itu masih bisa. Oke, masih bisa kita pakai persamaan parabola. Oke, itu adalah salah satu contohnya vertex-nya. Yang kemudian yang kedua adalah persamaan ini jadi lebih mudah diselesaikan ya. Jadi kita bisa lihat itu lebih mudah kita selesaikan dengan menggunakan completing the square ya. Kemudian formula kuadratik diturunkan dari metode completing square ya. Jadi formula kuadratik yang tadi b kuadrat yang ini ya, metode kuadratik yang ini. Nah, yang ini diturunkan asal muasalnya adalah dari formula completing the square. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana si completing the square ini bekerja gitu ya. Oke. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana si formula kuadratik ini diturunkan dari completing the square. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai dari sini. Oke, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat
kuadratik ya, AX kuadrat plus BX plus C ini adalah pada persamaan kuadratik umum ya, yang tadi itu formasinya. Maka kemudian kita akan bagi si B ini dengan A ya, B ini dengan A, C dengan A sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan, kenapa harus ini dibagi? Karena di sini diasumsikan nilai A-nya itu ada, bukan sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 1 ya. Maka kita bagi, yaitu X kuadrat plus B per A X plus C per A sama dengan 0 kita bagi di sini. Oke. Maka di sini kita lanjutkan, maka X kuadrat plus B per A sama dengan minus C per A. Kita geser si plus C per A ke kanan. Oke, sehingga kita bisa dapatkan persamaan ini. Oke, X kuadrat plus B per A kali X sama dengan minus C per A. Kita ingat tadi bahwa si persegi yang kecil tadi ini ya, yang kecil ini tadi mempunyai B per 2 kan. Nah, kita langsung masukkan di sini ya. Kita masukkan jadi P per 2A kuadrat sama dengan ini ya, X kuadrat plus B per A, X plus B per 2A kuadrat sama dengan minus C per A plus B per 2A kuadrat. Oke. Nah, sehingga kita setelah dapat ini ya, kita dapat ini, oke, kita dapat persamaan ini ya. Ini, oke. Ini, jika kita faktorkan, akan bentuknya seperti ini. X plus B per 2A kuadrat sama dengan minus C per 4, minus C per A plus B per 2A kuadrat. Sehingga di sini adalah completing the square, rumusnya adalah ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke. Lanjut. Nah, Anda lihat di sini. B per 2, X plus B per 2A kuadrat sama dengan minus C per A plus B per 2A kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita akan selesaikan ini ya. Selesaikan ini. Ini bagaimana kita selesaikan? Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan ini. Ini adalah ini ya. Sama dengan ini. Wait sebentar ya. Oke, lanjut ya. Sorry, ada ramaian di depan. Nah, kita lanjut di sini. Completing the square nya, X plus B per 2A kuadrat sama dengan minus C per A plus B per 2A kuadrat. Nah, kita ingin menyelesaikan ini. Ya. Ini adalah persamaan yang sama dengan ini ya. Ini adalah persamaan sama dengan yang ini. Oke, kita selesaikan ini. Oke, maka X plus B per 2A kuadrat sama dengan minus C per A plus B per 2A kuadrat. Oke, maka kita akan pindah di sini kuadratnya, kita hilangin. Maka di sini akan terjadi plus minus akar minus C per A plus B per 2A kuadrat di sini. Oke, kan ini hilangkan kuadratnya, jadinya diakarkan. Kemudian X minus minus B 2A, yang ini kita pindah ke sini, ya hasilnya sama minus B per 2A plus minus akar minus C per A plus B per 2A kuadrat. Oke. Nah, ini sebenarnya kita sudah selesai. Ini sama persamaan kuadrat, metode kuadratik yang tadi ya. Kan tapi kita ingin coba biar sama lah ya, biar sama seperti apa. Maka kita bisa mengalihkan dengan 2A per 2A ya, sehingga kita bisa dapatkan rumus ini ya. Minus B per 2A plus minus C per A kali 2A kuadrat plus B 2A kuadrat plus 2A. Jadi ini dikalikan 2A per 2A. Ya, ini. Ya, dikalikan 2A per 2A. Maka setelah kita kalikan, kita menghasilkan ini. Ya udah, ini coret-coret aja ya. Minus 4AC itu ya. Kita coret minus B plus minus akar minus 4AC plus 2A per 2A. Maka ini akan menghasilkan ini. Ya, saya hapus ya biar paham. Nah,
Oke. Nah, sebenarnya dari sini itu sudah selesai, nggak Anda bisa pakai. Tapi kan bentuknya seperti ini ya, tidak seperti yang ini. Ya, tidak easy looking ya, sebenarnya seperti itu. Maka kita kalikan dengan 2A per 2A, jadinya seperti ini. Ini dicoret ya, berarti minus 4AC gitu ya. Minus 4AC, oke. Ini kan 2A kuadrat, kali 2 berarti 4A kuadrat, dicoret A-nya kan, jadinya 4A kan. 4A minus 4AC plus B per 2A kuadrat plus 2A ini juga dicoret, coret, oke. Sehingga kita dapatkan nilai ini ya, nilai ini kita dapat ya, yaitu X sama dengan minus B plus minus akar minus 4AC plus B kuadrat per 2A. Oke, sehingga kita bisa dapat nilai itu. Nah, inilah hasil turunan dari formula kuadratik. Jadi, hasil turunan dari formula completing square yang menghasilkan formula kuadratik. Nah, di situ adalah gunanya dari formula completing square. Oke, nah salah satu yang contoh lainnya lagi ya, gunanya completing square ini apa gitu ya? Completing square ini apa? Oke, meskipun cara ini ya, ini sangat easy ya, sangat easy ya. Misalkan jika Anda misalkan Anda taruh katakanlah Anda pakai microcontroller untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat gitu ya. Oke, let's say katakanlah Anda mempunyai sebuah microcontroller yang Anda ingin pakai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya. Persamaan kuadrat yaitu X sama dengan minus B plus minus B kuadrat minus 4AC per 2A. Ya. Meskipun si formula kuadratik ini, yang ini ya, adalah turunan dari completing square, oke. Akan tetapi di sini dia mempunyai kelemahan. Yang pertama, dia tidak tahu vertexnya, harus ada metode tambahan untuk mengetahui vertex. Ya. Sedangkan formula completing square, dia langsung bisa mengetahui vertex. Secara analisis, formula kuadratik dengan completing square itu lebih simple completing square. Oke. Yang kedua juga dari segi komputasi dan pemrograman itu lebih mudah completing square. Oke. Karena hanya membagi B per 2-nya, digeser kanan kiri, oke, itu sudah selesai. Oke. Nah, kan tapi jika menggunakan kuadratik, Anda harus menggunakan seperti ini. Dan ada satu faktor lagi, yaitu vertex-nya tadi itu Anda tidak bisa langsung dapat. Anda harus butuh formula tambahan atau rumus tambahan untuk mencari tahu titik vertex-nya itu di mana. Karena dalam analisis parabolik, vertex itu sangat penting. Ya, misalkan kalau Anda di fisika 1, analisis gerak peluru ya, maka vertex-nya itu ada di titik tertingginya itu di posisi berapa, TM-nya ya, titik maksimal, T maksimal, kemudian H maksimalnya itu di mana, gitu ya. Itu salah satu yang kita sebut dengan vertex-nya tadi itu. Kalau dalam gerak peluru ya, mungkin saya rewind sebentar, misalnya gerak peluru kan seperti ini, ya kan. Nah, ini adalah vertex-nya itu di sini, yaitu yang sini H max, dan sini adalah T max ya. Oke. Nah, ini adalah vertex-nya. Oke. Nah, dari segi komputasi juga completing square mempunyai banyak kelebihan ya. Yang pertama yang tadi vertex, kemudian formulanya juga mudah diselesaikan. Kemudian dengan menggunakan completing square karena turunan dari formula kuadratik juga lebih fleksibel lagi jika digunakan di sistem komputasi ya. Karena lebih sederhana dan hasilnya juga cukup memuaskan ya, satisfying ya, seperti itu. Nah, oke, satu lagi yang ingin saya tekankan di sini adalah karena Anda sudah mulai semester lanjut ya, saya ingin menekan mengenai komputasi ya, komputasi. Jadi gini, beberapa dari mahasiswa beberapa tanya seperti ini, apa sebenarnya kita belajar matematik itu buat apa dan lain sebagainya ya. Beberapa sudah saya jelaskan ya sudah, karena namanya teknik itu ya, apalagi electrical engineering, kita ngomong soal engineering, matematik itu pasti tidak bisa lepas ya. Nah, yang kedua adalah masalah komputasi ya kan. Komputasi itu yang kayak gimana sih ya? Komputasi itu adalah perangkat yang kita gunakan untuk menghitung sesuatu gitu ya. Jadi pada saat Anda bekerja dengan komputasi, maka rumus yang Anda hasilkan, yang Anda tulis pakai tangan itu, Anda implementasikan dengan menggunakan microcontroller atau microprosesor. Oke. Nah, komputasi itu ada parameter yang dikarenakan komputasi bagus itu apabila dia cepat gitu ya. Nah, komputasi yang cepat itu juga memerlukan hardware yang bagus ya.
Dan algoritma yang Anda pakai juga tidak terlalu berat. Maksudnya algoritma yang berat itu yang kayak gimana? Contohnya polinomial. Ya. Polinomial itu jika kamu taruh ke misalkan Arduino 8 bit, ya, dengan modelnya itu misalkan ada sampai 100 degree gitu ya, ya pasti sangat berat bagi si Arduino itu dan akan menghasilkan nilai yang error, pasti kebanyakan error. Oleh karena itu kita menggunakan microcontroller atau chip jenis lain, misalkan Raspberry Pi atau ARM 64 bit atau apapun lah yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, masing-masing dari formula yang Anda hasilkan lewat Anda hitung pakai MATLAB, Octave, atau Anda hitung pakai tangan itu ada yang kita sebut adalah cost computation ya, cost komputasinya. Cost komputasi itu maksudnya adalah algoritma yang Anda hasilkan setelah Anda hitung, apakah di situ bisa diterapkan mikrokontrol atau microprocessor yang tidak terlalu speknya tidak terlalu tinggi atau yang harus sangat tinggi, misalkan untuk neural network itu pasti harus speknya tinggi, nggak mungkin spek rendahan. Karena apa? Karena memerlukan iterasi dan lain sebagainya atau cara menghitungnya itu banyak sekali, banyak banget gitu ya. Ada iterasi, ada mungkin nanti ada function di dalam function, itu benar-benar membutuhkan ongkos komputasi atau biaya hardware yang lumayan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi kenapa kita mesti memperhitungkan algoritma kita. Oke. Jadi kita bikin sebagai engineer harus membuat sebuah algoritma matematik yang efisien dan ongkos komputasinya dibuat serendah mungkin. Ya, ongkos komputasi pasti ada hubungannya dengan uang. Oke. Ongkos komputasi ada hubungannya dengan uang. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi saya harapkan di sini Anda semua paham mengenai ini ya, terutama formula kuadratik ini. Saya harapkan Anda semua paham. Oke. Oke, saya rasa untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai sekian. Oke, terima kasih. Misalkan ada pertanyaan, Anda bisa lontarkan sekarang. Silakan. Oke, diam semua. Oke, nggak ada ya. Nggak ada pertanyaan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, Anda bisa Anda bisa tanya di grup WA, silahkan. Oke, terima kasih untuk obrolan kali ini saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.